Musyawarah perwakilan anggota kerukunan keluarga Kawanua siap digelar di Tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura pada Minggu 28 Juli 2024. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPD Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Jayapura, Pendeta Christian Waro MMIN, kepada media ini melalui jumpa pers yang dilaksanakan belum lama ini di salah satu hotel di Kota Jayapura. Didampingi pembina dan Ketua Panitia MPA, Christian Waro mengatakan MPA ini akan dihadiri oleh 8 DPD KKK di Kabupaten Kota guna membahas dan menyusun program kerja MPA ke depan, serta akan memilih kepengurusan DPW KKK definitif. Nah, MPA ini adalah sebuah keinginan dan harapan dari semua tokoh Kawanua yang ada dalam bingkai kerukunan keluarga Kawanua. Dari 8 DPD, dan ini yang sebetulnya menjadi harapan kita untuk dapat terselenggara dan kemudian menghasilkan program kerja dan kepengurusan DPW dari MPA ini. Nah, ini sebetulnya juga karena pertemuan dalam sebuah Zoom meeting di mana DPP, dalam hal ini Bapak Audi Wisang dan Pak Wasekjen, lalu Pak Ketua Hubungan Wilayah, Pak John Lumeno, mereka kemudian dengan kami 8 DPD bertemu lalu membahas tentang persiapan MPA. Dari situ kami diberikan penjelasan tentang penyelenggaraannya, dan DPD-DPD yang pada saat pertemuan dalam Zoom itu secara aklamasi menunjuk KKK DPD Kota Jayapura sebagai penyelenggara. Dan ini tentu saja sangat didukung penuh, direstui oleh DPP yang menyerahkan keputusan ini. Ia berharap pelaksanaan MPA ini akan berjalan aman, lancar, penuh damai sejahtera dengan semangat Esa Lalan Esa Toraan, satu jalan satu tujuan, guna menghasilkan kepemimpinan DPW KKK Provinsi Papua yang Jadi kami sebagai pengurus, saya sebagai ketum DPD Kerukunan Keluarga Kawanua K3 Kota Jayapura, dengan penuh tanggung jawab bersedia kami untuk menjadi penyelenggara dari MPA DPW Provinsi Papua. Dan hasil daripada keputusan via Zoom antar DPD itu kemudian kami pengurus K3 Kota secara bulat menunjuk kepada kepada tokoh Kawanua di Kota Jayapura yang menjadi tokoh Kawanua di Kota Jayapura, dan tidak diragukan kapasitas beliau, leadership beliau juga, jejak rekam beliau juga dalam kepemimpinan, yaitu Bapak Dr. Kandidat Dr. Nas Johan Kawatu MSI. Dan tinggal tunggu pada pelaksanaannya tanggal 28 hari Minggu jam 1 waktu Papua sampai selesai pada hari yang sama. Kita berdoa agar berjalan aman-aman, lancar-lancar, penuh damai, penuh sejahtera, dengan semangat asalalan, asaturuan, satu jalan, satu tujuan, menghasilkan kepemimpinan yang definitif DPW KKK Provinsi Papua. Sementara itu, Dr. Johan Paul Kawatu, MSI, selaku Ketua Panitia menjelaskan akan sejarah berdirinya Kerukunan Keluarga Kawanua di Tanah Papua. Tahun 1962, tepatnya pada tanggal 5 November, di kota Hollandia Pineng, yang dibentuk waktu itu adalah Kerukunan Keluarga Kawanua Jayapura. Ya, waktu itu Jayapura karena belum ada kota, sebetulnya adalah Kabupaten Jayapura. Nah, dengan demikian maka jika kita melihat ke belakang, maka tahun 1962 ini adalah tonggak sejarah yang memang selama ini terus diperingati oleh Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Jayapura. Nah, Provinsi Papua bukan hanya
K3 Kota Jayapura. Tapi Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua meliputi seluruh provinsi yang ada di Papua. Waktu belum pemekaran, ya masih terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, yaitu 29 DPD. Tapi memang tidak semua yang punya organisasi kerukunan Kawanua di dalamnya. Pertama, keinginan kita untuk merangkul siapapun yang namanya warga Kawanua, organisasi yang berlabelkan Kawanua. Tapi memang ternyata kita mengalami kesulitan untuk meyakinkan mereka yang berbeda paham. Mulanya dalam komunikasi awal mereka bersedia untuk apa? Untuk ya mau menyatukan diri. Tapi setelah itu kita mendengar bersama bahwa mereka telah membentuk sebuah organisasi yang totally new, baru, yang namanya bukan lagi Kerukunan Keluarga Kawanua, tapi namanya sudah berbeda dari yang ada. Johan Kawatu berharap dengan diadakannya MPA tahun 2024 sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan tingkat organisasi yang akan dilakukan oleh semua perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah, Kabupaten Kota dapat menghasilkan program-program kerja, termasuk di dalamnya akan terpilih figur ketua terpilih yang akan dipilih oleh perwakilan dari masing-masing daerah. Mereka tidak akan mencampuri rumah tangga kita. Nah, yang jelas bahwa karena namanya sudah berbeda, sehingga otomatis sekali lagi urusan domestiknya juga sendiri-sendiri. Nah, tapi ya kita juga memerlukan kejujuran untuk memberikan edukasi yang baik kepada warga bahwa karena baru lahir di tahun 2024, ya harapannya jangan menguburkan sejarah, jangan mengeluarkan informasi yang sama sekali tidak mendidik tentang sejarah. Musyawarah perwakilan anggota pertama yang sedianya akan dihadiri Ketua DPP KKKK Pusat, selain menyusun program kerja tetapi juga memiliki ketua definitif untuk DPW KKKK di Provinsi Papua. Dalam perjalanannya tentunya Kerukunan Keluarga Kawanua mengalami berbagai tantangan dalam kiprahnya di Provinsi Papua. Hal ini sebagaimana dikatakan pembina KKKK Kota Jayapura, Feni Rindo. Marilah kita bawa organisasi ini dengan baik supaya kami bisa mewariskan ke generasi ke depan bagaimana cara berorganisasi yang baik. Yang paling diutamakan adalah, yang paling dihindari adalah suka berkuasa tapi tidak mau dikuasai. Itu yang paling berbahaya. Suka berkuasa tapi tidak mau dikuasai. Ya, suka menjadi pemimpin tapi tidak mau jadi seorang yang mau dipimpin. Nah, mungkin hal-hal ini yang perlu kita tegas dan kita harus menyadari bersama. Bukan cuma siapapun, mungkin kelompok muda bukan. Kami juga nanti ke depan akan menjadikan diri kami seperti itu. Ada waktunya kami berkuasa, tapi ada waktunya juga kami harus dikuasai. Ada waktunya kami memimpin, tapi ada waktunya kami memimpin. Kita nggak bisa jadi raja terus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ke depan saya harap mudah-mudahan kami dari pengurus K3 Kota Jayapura sangat mengapresiasi kegiatan nanti bulan tanggal 28 Juli yaitu MPA. Kehadiran dari pengurus DPP mungkin akan menambah imun penyatuan. Mudah-mudahan ke depan harapan kami pihak pers bisa memberikan juga ini ke mereka. Kami tidak menutup diri. Kami selalu membuka diri untuk tetap melakukan penyatuan. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.